dengan hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus buat bilur-bilur berkat Tuhan yang tidak dapat kami hitung satu persatu dalam hidup kami. Terima kasih panjang satu minggu telah berlalu. Terima kasih setiap pekerjaan dan setiap apa yang telah Kau lakukan dan apa yang akan Kau lakukan. Kami percaya di setiap langkah-Mu. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu bukan karena kelayakan kami Tuhan, tapi karena kami tahu hanya Engkau-lah Raja yang layak disembah. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau layakkan kami, muji muliakan nama-Mu. Engkau layakkan setiap jemaat yang datang, Engkau layakkan setiap pelayan-Mu, terlebih yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bekerja dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin.
memuji Engkau lebih lagi Tuhan, sehingga Pak Turun dan Roh Kudus-Mu selalu di dalam setiap hati kami untuk memberikan pujian-pujian yang mulia buat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Saya undang semuanya untuk berdiri, sama-sama memuji Tuhan.
Teman-teman ngerasa nggak? Aku kalau selama di Jepang ini paling beda banget hari Minggunya dengan hari Minggu di Indonesia. Kenapa? Ngerasa nggak serius? Ada yang ngerasa nggak? Karena kalau saya di Indonesia tuh tiap hari ketemu dengan orang Indonesia, bisa nyanyi bersama lagu rohani kan. Tapi ketika kita di Jepang itu gitu, jadi kerasa banget hari ini, ngerasa bahagia nggak? Kalau hari Minggu itu jauhnya bedanya sama di Indonesia jauh, aku rasa jauh beda banget gitu. Teman-teman ngerasa nggak seperti itu? Saya ngerasa. Iya, kalau hari biasa sibuk, ya, jangan sama orang Indonesia, jumpa cuma satu kamar terus kan, ngerasa untuk nyanyi sama juga kurang gitu. Jadi aku ingin kita menyanyikan lagu ini lebih meriah lagi, ngerasa memang seperti ketemu dengan orang-orang satu iman gitu. Jadi sama-sama kita nyanyikan ini, sekali lagi kita nyanyikan ini bersama-sama.
yang ini ada yang tahu gerakannya nggak teman-teman? Mungkin pasti tahu di sekolah minggu kan? Ada yang tahu gerakannya? Masih ada yang tahu gerakannya nggak? Ayo, kalau ada yang tahu gerakannya sembari kita buat gerakannya ya. Jadi bisa cepat lah. Hah? Kami nggak tahu. Kita tahu gerakannya depan. Depan. Kamu. Oke. Kita ikuti. Saudara teman kita nih ya. Apa kita nih? Silakan dulu kembali. Nyanyikan lagu ini. Percaya. Setia
kuasamu sempurna. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Tuhan, ku percaya
kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Dengan kesederhanaan yang ada pada kami, apa yang kami miliki, apa yang kami persembahkan pagi hari. Kami persembahkan, kami bawa korban kami di hadapan-Mu, Tuhan. Bila korban yang kami bawa di hadapan, pujian penyembahan kami di hadapan. Biarlah semuanya berbau harum di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah yang menjadi korban yang layak di hadapan-Mu, Tuhan, dan menyenangkan hati. Biarlah pagi hari ini kami persiapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman. Biar Roh Kudus sendiri yang boleh mengajar setiap kami, yang boleh memberi pengertian buat setiap kami. Dan biarlah ya Tuhan, hati kami seperti tanah yang subur. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang subur. Waktu benih ditaburkan, benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, Tuhan. Demikianlah hati kami. Biarlah pagi hari ini terus terang Kau berbicara buat setiap kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu, bukan perkataan dan pikirannya. Tapi biarlah perkataan-Mu sendiri yang boleh Kau nyatakan buat umat-Mu, sehingga umat-Mu boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kami katakan segala yang ingin mengganggu dan mencuri benih firman-Mu, kami katakan, kami ikat kuasa-Mu, kami katakan keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya kami terima firman-Mu dengan sukacita. Kami boleh terima firman-Mu Tuhan dengan hati yang bersuka. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya saudara. Halo. Ya. Pagi hari ini saya akan bicara sebuah topik yang saya beri judul harta yang terpendam. Ya. Siapa yang punya harta yang terpendam, saudara? Amin. Amin. Ya, ada sesuatu yang terpendam gitu. Ya, atau yang mungkin sedang harta yang terpendam gitu. Ya. Saudara, atau sudah menemukan harta yang sudah terpendam itu gitu. Ya. Nah, pagi hari ini saya akan bicara satu topik saudara, harta yang terpendam saudara. Ya. Mungkin kita sudah menemukannya tetapi kita mengabaikannya, atau kita sudah dapatkan tetapi kita nggak mengerti itu sangat berharga di dalam hidup kita gitu. Ya, bagaikan suatu mutiara yang sangat berharga saudara. Ya, orang mencari dan ingin mendapatkannya gitu. Ya. Nah, pagi hari ini saya mengundang saudara untuk membuka bersama saya dari Matius 13. Ya. Sebenarnya ini satu perikop saudara, tapi saya nggak punya waktu yang panjang untuk menyampaikan secara keseluruhan. Ya, saya rindu kita baca dari ayat 1 sampai ayat 23 terlebih dahulu saudara. Ya. Matius 13 ayat 1 sampai 23 saudara. Ya, kalau saudara mau mempelajari di rumah, saudara bisa baca satu perikop ini, saudara, ini menarik sekali gitu. Ya, supaya saudara dapat satu kesimpulan yang utuh gitu. Ya, kalau ini saya pecah-pecah memang dapatnya nanti sebagian gitu. Tapi saudara pelajari di rumah, saudara baca di rumah sampai selesai, ya, sampai ayat 58 saudara. Ya, ini menjadi satu perumpamaan yang Tuhan Yesus tulis gitu. Semuanya berisi perumpamaan saudara. Ya. Nah, yuk kita baca bersama-sama dari ayat 1 terlebih dahulu. Saya minta yang pria baca, dan ayat 2 yang wanita, dan seterusnya saudara. Ya, mulai dari pria 1, 2, 3. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak ada pakan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa berkalinya hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah membuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan memimpin firman itu sehingga tidak berbuah. Mari kita baca sama-sama 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, saudara, kalau kita lihat sini adalah satu perumpamaan gitu. Yang Tuhan Yesus sedang sering ya atau beberapa kali berbicara kepada orang lain dengan perumpamaan, saudara. Ya, perumpamaan itu adalah sesuatu ya, suatu kegiatan atau suatu hal yang dikerjakan gitu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang bisa kita pakai menjadi sebuah contoh mengilustrasikan apa yang Tuhan ingin kerjakan gitu. Apa yang firman Tuhan ingin sampaikan gitu. Ya, disampaikan dalam perumpamaan, saudara. Ya, supaya apa? Supaya kita makin mengerti gitu. Ya, tetapi di sini dikatakan mereka nggak mengerti gitu. Ya, ada perkataan mereka nggak mengerti di sini. Ya, sekalipun Tuhan sampaikan tanpa perumpamaan, mereka tidak akan mengerti. Makanya Tuhan sampaikan dengan suatu perumpamaan gitu. Ya, saudara, tapi kita akan belajar beberapa hal dari sini tentang perumpamaan ini gitu. Ya, waktu Tuhan Yesus sampaikan di sini, ya, dari ayat 1, saudara, ya, sampai ayat yang ke-9, dia memberikan perumpamaan gitu. Ya, Tuhan Yesus berbicara di depan banyak orang gitu. Ya, tetapi setelah ya orang-orang itu pergi dan murid itu ketemu sama Tuhan Yesus dan mereka tanya, apa maksud perumpamaan yang baru engkau jelaskan kepada mereka gitu. Ya, kepada orang-orang gitu. Ya. Nah, kita menemukan ternyata Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan itu di ayat 18, saudara, sampai ayat 23 gitu. Ya. Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus tanya, kamu nggak ngerti juga gitu. Ya, apa yang saya sampaikan kamu nggak ngerti juga gitu. Ya.
Saudara, ya padahal saya sudah bilang, kamu dikasih karunia untuk mengerti kerajaan surga. Rahasia kerajaan surga. Gitu. Ya. Saudara, kita melihat di sini gitu. Ya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, ya, orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, ya, dia akan dikasih satu rahasia, yaitu rahasia kerajaan Allah. Gitu. Ya, dia akan mengerti gitu, apa yang Tuhan sedang sampaikan. Gitu. Ya, sekalipun dalam bentuk perumpamaan. Gitu. Ya. Saudara, ada satu hal yang Tuhan ingin ajarkan kita di sini. Gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari perumpamaan di sini ada saudara, ada yang menabur benih, betul ya saudara? Ya, ada penabur yang menabur benih. Gitu. Siapakah penabur itu? Itu Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Lalu apakah benih itu artinya saudara? Benih itu adalah firman. Gitu. Ya. Firman tentang kerajaan Allah. Gitu. Ya, tentang Injil kerajaan Allah. Ya, jadi benih yang di sini diperumpamakan sebagai firman saudara. Saudara sepakat dulu ya sama saya ya. Penaburnya siapa saudara? Tuhan Yesus. Siap, benih itu apa artinya? Firman. Firman. Lalu tanah ya atau pinggir jalan atau mungkin kata lain di sini ladang gitu. Ladang itu siapa saudara? Ya. Bisa hati kita, ya bisa juga dunia ini gitu. Ya. Tetapi di sini perumpamaan itu bicara tentang hati kita gitu. Ya. Tentang kita, gitu. Hati kita bagaimana keadaannya waktu firman itu ditaburkan gitu. Ya. Nah saudara, jadi ada 4 tipe, ya 4 tipe hati orang waktu menerima firman Tuhan gitu. Ya. Saudara, ada 4 ya. Yang pertama apa saudara? Ya, benih itu ditabur di mana? Ya, ya betul di tanah. Ya, yang pertama apa? Di pinggir jalan. Ya, saudara simak coba ayat 4 saudara. Ya, saya bacakan sekali lagi. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, saudara, jadi tipe yang pertama adalah orang yang menerima firman Tuhan, ya benih firman Tuhan ditaburkan, ya ke hatinya gitu. Ya. Tapi sebelum dia mengerti firman itu, sebelum dia melakukannya atau dia percaya firman itu, ya firman itu sudah dirampas, saudara. Ya. Saudara, ya. Apa maksudnya, saudara? Ya. Maksudnya adalah di sini ya, di ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ya. Jadi waktu orang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi ia tidak mengerti, ya, saudara, firman itu dirampas. Ya. Firman itu diambil. Ya. Saudara, kenapa diambil saudara? Ya, supaya mereka tidak menjadi percaya kepada Tuhan. Ya. Saudara, ini satu gambaran, satu tipe orang waktu dia mendengar firman Tuhan itu ya hanya didengar, gitu. Tapi tidak dimengerti, tidak dipercayai. Gitu. Ya. Dan orang ini, ya, waktu dia terima firman, nggak ada apapun yang terjadi dalam hidupnya. Gitu. Ya, karena firman itu dicuri. Gitu. Ya, firman itu dirampas oleh si jahat. Gitu. Ya, di sini katakan, ya, si jahat merampasnya. Ya, apa yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Ya, inilah perumpamaan yang pertama tentang ya benih yang jatuh di pinggir jalan, saudara. Ya. Saudara, kita belajar hal ini supaya apa, saudara? Supaya kita sungguh-sungguh menghargai bahwa benih firman Tuhan itu sangat berharga, gitu. Ya, bagaikan suatu harta yang terpendam, gitu. Ya, waktu kita menemukan harta itu, ya, di sini firman Tuhan katakan di sini, ya, orang yang sedang mencari harta terpendam itu, waktu dia menemukan harta terpendam itu, dia menjual, ya. Ya, dia menjual segala hartanya yang ada yang dia miliki saat itu, gitu. Ya, lalu dia memberi ladang itu, di mana harta yang terpendam itu ada, ya, supaya dia miliki harta yang terpendam itu, gitu. Ya. Saudara,
Ini satu gambaran gitu. Ya, benih firman Tuhan itu, ya benih tentang kerajaan Allah itu sangat berharga bagaikan suatu harta yang terpendam gitu. Ya, waktu orang menemukannya, orang rela untuk meninggalkan harta yang dia miliki saat ini gitu. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara saat ini? Harta apa yang paling saudara anggap paling berharga dalam hidupmu saat ini? Ada yang bantu saya jawab? Mungkin saudara punya sesuatu yang sangat engkau banggakan. Engkau punya sesuatu yang menjadi harta yang kau pegang gitu. Ya. Tetapi firman Tuhan ini menjelaskan gitu. Waktu engkau menemukan harta yang terpendam, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, ya, engkau nggak mau lepaskan itu. Ya. Kita nggak mau lepaskan itu. Ya. Kita nggak mau lepaskan firman ini gitu. Ya, justru kita membuangnya apa yang kita anggap sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Ya, kita tinggalkan gitu. Ya, seperti orang ini gitu di dalam firman ini. Ya, ya, saudara baca dulu deh sama saya ya, biar saudara dapat gitu. Ya, saudara dapat alurnya bersama-sama dengan saya gitu. Ya. Ya, saudara di ayat 44 saudara masih di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Ya, yang sudah dapatkan boleh bantu saya bacakan. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, saudara, ya ini satu gambaran gitu. Bagaimana orang yang menemukan harta yang terpendam dan mutiara gitu. Ya, seorang pedagang yang menemukan mutiara gitu. Ya. Jadi saudara, firman Tuhan tentang kerajaan Allah itu ya bagaikan ya seseorang yang menemukan mutiara. Ya, waktu dia menemukan mutiara, saudara, dia menjual segalanya yang dia miliki untuk mendapatkan mutiara itu. Nah, ya, saudara, ini menyatakan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Ya. Di mana kita tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, saudara. Ya. Waktu kita menerima dan kita menjadikan firman Tuhan itu bagaikan suatu mutiara yang sangat berharga, saudara, dan kita tinggal di dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Ya, sekalipun dunia ini tergoncangkan, tidak akan tergoncangkan, saudara. Amin. Ya. Itu maksudnya waktu kita pegang firman Tuhan sungguh-sungguh di dalam hidup kita, dan kita tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh tergoncang, tetapi kita tidak akan tergoncangkan, saudara. Kita akan tetap percaya dan akan firman Tuhan itu gitu. Karena kita sedang memegang satu harta yang sangat berharga di dalam hidup kita gitu. Dan kita nggak mau lepaskan itu gitu. Ya. Mungkin dulu kita anggap bahwa kita punya harta, mungkin kita punya tanah, kita punya uang yang banyak gitu. Itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Tetapi saudara, waktu kita berjalan dan berjalan, kita mencari dan kita menemukan Tuhan, kita menemukan firman Tuhan menjadi harta, menjadi satu mutiara yang sangat berharga, kita lepaskan semuanya itu gitu. Ya. Kita berkata, ya ternyata apa yang aku harapkan selama ini ya tidak cukup untuk menopang hidupku gitu. Ternyata ada satu harta yang lebih berharga dalam hidupku, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus kita. Amin, saudara. Ya. Saudara, waktu kita menemukan, kita harus jadikan firman Tuhan seperti itu, saudara. Ya. Kita harus jadikan firman Tuhan itu menjadi satu yang sangat berharga di dalam hidup kita gitu. Ya. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang pertama ini. Waktu firman Tuhan ditaburkan, kita nggak membiarkan si jahat merampasnya gitu. Ya. Kita nggak mengizinkan itu. Ya, firman Tuhan yang ditaburkan ya di tanah hati kita yang subur itu, kita nggak izinkan orang merampasnya gitu. Karena kita tahu itu sangat berharga gitu. Waktu kita menyimpannya dan kita mengerti akan firman Tuhan, dan kita mempercayai firman Tuhan, dan kita lihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup kita,
kita lihat bagaimana firman itu bekerja di dalam hidup kita. Dan kita berkata, aku nggak mau tinggalkan harta yang sangat berharga ini. Ya, sekalipun mungkin aku punya harta yang lain gitu. Tapi aku mau katakan, aku mau pastikan di dalam hidupku, inilah harta yang paling dan sangat berharga dalam hidupku, yaitu firman Tuhan gitu. Ya, amin saudara. Saudara tahu, di Cina ya saudara, kita bersyukur kita punya Alkitab yang utuh. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu, lengkap semuanya. Ya, mereka saudara kadang-kadang untuk membaca saja mereka harus tukeran saudara satu lembar. Satu lembar misalnya dipegang sama Wandi, lembar kedua dipegang sama Sonia. Ya, nanti mereka sembunyi-sembunyi bacanya gitu. Suatu saat mereka akan kumpul bersama untuk mereka tukeran. Wandi akan tukeran selembar Alkitab yang Wandi punya, dikasih ke Sonia supaya Sonia bisa baca gitu. Ya, saudara, begitu berharganya gitu. Bahkan mereka mempertahankan gitu satu lembar yang mereka miliki. Mereka nggak mau lepaskan gitu. Mereka nggak mau sampai tentara menangkap mereka dan mengambil bagian ini gitu. Ya, ini menjadi satu harta yang begitu berharga buat hidup mereka gitu. Ya, karena mereka mengerti firman Tuhan itu sangat dahsyat gitu. Ya, firman Tuhan itu bagikan mutiara yang sangat berharga gitu. Sampai satu lembar aja saudara, itu dipegang dan dibaca bolak-balik saudara. Ya, itu menandakan satu hal yang luar biasa gitu. Seolah-olah mereka menemukan satu harta yang luar biasa yang mereka nggak mau lepaskan gitu. Sekalipun ada yang ingin mencoba mengambilnya gitu, tapi mereka mencoba untuk mempertahankannya. Mereka coba untuk tetap mereka pegang gitu, dan mereka bisa bagikan kepada orang percaya yang lain untuk mereka bisa membacanya. Mereka mengerti akan firman itu, dan mereka mendapatkan sesuatu daripada Tuhan gitu. Dan mereka makin bertumbuh dan percaya sama Tuhan gitu. Amin saudara. Ya. Kita harus punya hati seperti itu saudara. Saya percaya kalau saudara dan saya punya hati seperti itu saudara. Ya. Apa yang saudara kejar, pertumbuhan, buah, itu otomatis saudara terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Kalau kita menganggap firman Tuhan itu menjadi sangat berharga gitu, ya, otomatis saudara, buah itu akan ada gitu. Masalahnya adalah buahnya berapa? 30 kali lipat kah? 60 kali lipat kah? Atau 100 kali lipat gitu. Ya. Ini sangat berharga saudara. Pertumbuhan rohani yang kita kejar selama ini gitu. Gimana caranya aku bisa bertumbuh ya? Ini rahasianya saudara. Yang pertama kita harus hargai dulu. Ya, benih firman Tuhan itu. Ya, jadikan itu ya kerajaan Allah, ya firman Tuhan itu gitu. Tuhan Yesus gitu. Yang menjadi harta yang sangat berharga di dalam hidup kita gitu. Amin saudara. Ya. Saudara. Ya. Kita belajar yang kedua saudara. Ada tipe orang yang kedua saudara. Ya. Saudara baca di ayat 5 ya, dan 6 saudara. Ini ada satu orang bantu saya baca. Ayat 5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lahirlah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya, yang kedua jatuhnya di mana saudara? Di tanah yang berbatu-batu. Ya. Apa maksudnya saudara? Ya, kita baca ayat 20 sampai 21. Ya, silakan satu orang baca. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, saudara, ini maksudnya saudara. Ya, jadi ada jenis yang kedua adalah orang yang waktu mendengarkan firman Tuhan, ya firman Tuhan itu jatuh gitu. Ya, benih itu jatuh di tanah yang berbatu gitu. Ya. Saudara, waktu mereka menerima, mereka sukacita, wah haleluya firman Tuhan gitu. Ya berbicara gitu. Ya engkau akan diberkati gitu. Wah sukacita sekali terimanya firman Tuhan gitu. Ya. Tetapi saudara, mereka percaya sebentar gitu. Mereka percaya. Di dalam gereja mereka masih percaya firman Tuhan gitu. Wah puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan gitu hari ini gitu. Ya mereka percaya. Ya. Tetapi waktu penganiayaan terjadi gitu. Ya. Saudara. Ya.
waktu penganiayaan terjadi, ya di sini katakan penganiayaan ya saudara, ya penindasan atau penganiayaan akan firman itu, mereka langsung apa saudara? Langsung murtad saudara. Ya. Ini bukan lagi mereka nggak percaya, tapi langsung murtad saudara. Ya. Kayak saudara langsung pindah gitu. Ya. Nggak Tuhan-Tuhanan lagi lah gitu. Ya. Jadi baru percaya sebentar gitu, tapi waktu mereka dianiaya, terjadi penganiayaan terhadap hidup mereka karena firman itu gitu. Ya. Mereka langsung murtad saudara. Ya. Jadi ini firman Tuhan tuh bicaranya dalam banget ya. Baru dianiaya langsung murtad saudara. Ya, saudara bisa bayangkan ya. Ya. Maksudnya baru sebentar aja dianiaya, dia langsung nggak percaya sama Tuhan. Ya. Saudara. Ya. Mungkin kita waktu kita mendengar firman Tuhan, ya itu membangkitkan roh kita gitu. Ya. Ya, saudara. Ya. Atau mungkin gitu. Waktu kita dengar firman Tuhan, ya tentang mengucap syukurlah dalam segala hal. Waktu kita terima, kita senang banget gitu. Mengucap syukur gitu. Ya. Tetapi waktu kita keluar mungkin beberapa hari kemudian, ya banyak hal yang terjadi dalam hidup kita gitu. Ya. Apakah kita bisa tetap mengucap syukur? Gitu. Ya. Mungkin tiba-tiba sesuatu terjadi dalam hidup kita gitu. Ya. Misalnya apa? Kecelakaan. Ya. Atau mungkin apa? Ya. Bukannya tambah diberkati malah kehilangan uang gitu. Tipe orang yang kedua ini saudara, waktu terjadi penganiayaan terhadap firman itu, dia nggak bisa lagi mengucap syukur gitu. Ya. Bahkan dia bilang, enggak lah, enggak Tuhan-Tuhanan lagi lah. Buat apa lagi aku ke gereja? Ya. Ini nggak sama dengan firman Tuhan gitu. Ya. Nggak perlu lagi lah mengucap syukur lah. Gitu. Ya. Saudara, ini maksudnya saudara. Ya. Dia cuma percaya sebentar saja gitu. Tipe orang yang kedua, dia senang terima firman Tuhan, dengar senang, teriak-teriak ya di gereja, haleluya itu waktu firman Tuhan. Ya, saudara, ya mungkin saudara waktu saudara beribadah, saudara bisa menemukan orang-orang yang luar biasa seperti itu waktu dia mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Tetapi yang menentukan dia menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat atau 100 kali lipat adalah ya, apakah firman itu, benih itu tetap tertanam yang akan mengakar sampai ke dalam kita. Ya. Tapi tipe orang yang kedua, ternyata dia tidak mengakar saudara, akarnya cuma dikit. Makanya waktu terjadi penganiayaan, dia langsung murtad saudara. Ya. Dia langsung gak percaya Tuhan. Ya. Tapi ini mengajarkan juga saudara, ya untuk tipe yang kedua ini, ya, ini nggak boleh ada di dalam hidup kita. Ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus tetap percaya firman Tuhan itu hidup. Ya. Firman Tuhan itu tetap bekerja ya, di dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa saudara? Ya. Karena firman Tuhan itu ya, punya fungsi saudara. Ya. Dia fungsinya untuk apa saudara? Untuk mengajar kita. Ya. Coba saudara buka bersama saya. Satu orang bacakan 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Yang sudah temukan boleh bantu saya bacakan. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin saudara. Ya. Jadi waktu firman Tuhan itu ditaburkan, firman itu mendidik kita, firman itu mengajar kita, mengoreksi hidup kita. Ya, saudara. Ya, memperbaiki kelakuan kita. Amin saudara. Jadi waktu engkau mendengar firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, jangan tersinggung ya. Kalau ada satu firman Tuhan yang mengganggu hati kita, gitu. Saudara. Ya. Mungkin ada orang yang datang ke gereja, dia mendengar firman Tuhan,
minggu depan dia bilang aku nggak mau datang lagi gereja ini, gitu. Ya, aku nggak mau datang lagi gereja ini, gitu. Ya, karena firman Tuhan ya nggak bisa dia terima, gitu. Ya. Padahal firman Tuhan berkata apa? Fungsinya untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Gitu. Ya. Jadi saudara, bersyukurlah waktu firman itu ditaburkan, itu menggoncangkan hati kita. Gitu. Amin. Ya. Supaya apa? Supaya waktu kita menerimanya, kita tahu kesalahan kita. Ya. Kita tahu bagian-bagian di dalam hidup kita yang perlu kita koreksi. Gitu. Ya. Hati kita, ya. Bagian mananya yang perlu kita koreksi. Gitu. Ya. Jadi saudara, itulah maksudnya mengakar gitu. Waktu kita terima firman Tuhan, lalu kita mulai mengoreksi diri kita gitu. Ya, apakah hati saya, hidup saya selaras dengan firman Tuhan atau tidak gitu. Ya. Kalau tidak selaras, ya berarti saya harus merubahnya gitu. Ya. Ada sikap hati, ada satu kerendahan hati gitu. Ya, waktu dia mendengar firman Tuhan, dia mencerna firman itu, ya, lalu dia mengoreksi hidupnya. Dan dia mulai tinggalkan ya, apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Dan dia mulai lakukan firman Tuhan itu ya, dengan sekuat tenaganya gitu. Ya, dengan segenap kekuatannya gitu. Ya, dan dengan pertolongan Roh Kudus tentunya gitu. Ya. Sehingga saudara dia berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 gitu. Ya. Saudara, ini maksudnya mengakar gitu. Yang tadi itu akarnya tipis, saudara, akarnya itu kecil banget gitu. Ya, waktu matahari keluar, orang itu langsung, ya, tanaman itu langsung mati gitu. Ya, itu menceritakan hati kita. Waktu kita mendengar firman Tuhan, kita nggak berakar gitu. Ya, kita harus berakar, saudara. Ya, amin, saudara. Ya, jadi tidak ada yang ngambek ya waktu mendengarkan firman Tuhan gitu. Ya, pulang-pulang ngambek gitu. Nggak mau gereja lagi dah, aku nggak mau gitu. Ya, nah, firman Tuhan itu terlalu keras gitu. Ya mungkin ada yang bilang kayak gitu. Ya, kok firman Tuhannya kok nyentil ya gitu. Ya, saudara, kita perlu mengerti satu rahasia. Ya, firman Tuhan itu mengajar kita, membentuk kita. Ya, ya, saudara. Ya. Kadang-kadang Allah membukakan sesuatu gitu dalam hidup kita. Waktu kita mendengar firman Tuhan, seolah-olah kita sedang melihat suatu layar kehidupan kita sendiri. Ya. Seolah-olah Tuhan sedang membukakan suatu kehidupan kita di masa lalu. Dan layar itu terpampang dalam mata kita, gitu, dalam pandangan kita. Gitu. Ya. Tuhan sedang bukakan sesuatu gitu. Bagaimana kehidupan kita gitu, saat ini. Ya. Bersyukurlah saudara. Ya. Saudara dan saya bersyukur. Kalau Tuhan mengizinkan Tuhan membentuk kita, Tuhan membuka layar itu, ya, supaya kita bisa saksikan hidup kita. Apakah hidup kita selaras dengan firman Tuhan? Gitu. Ya, apa kita hidup di dalamnya? Gitu. Apa kita sedang berakar, ya, di dalam Tuhan? Gitu. Firman Tuhan itu sedang berakar di dalam hidup kita. Gitu. Ya. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Ya. Tetapi waktu kita mendengar firman Tuhan, kita ambil satu tindakan. Tuhan, aku mau melakukan firman Tuhan lebih lagi. Ya, mungkin aku gagal di hari kemarin, tetapi hari ini aku harus bisa menang. Gitu. Ya, aku harus bisa lakukan firman Tuhan ini. Gitu. Ya, yang kita dengar. Gitu. Ya, dan dengan setia melakukannya dan mengerjakannya. Gitu. Ya, saudara, tetap percaya sekalipun ada penganiayaan. Gitu. Ya, sama saudara. Ya, orang-orang percaya di Cina waktu mereka dianiaya, ya, karena firman, karena apa yang mereka percayai tentang firman Tuhan, mereka nggak lepaskan iman mereka. Gitu. Ya. Maka mereka rela, saudara, ya, mereka rela disiksa. Gitu. Mereka ditangkap, mereka dijebloskan di penjara. Ya. Ya. Para tentara bilang, ayo, ya, ayo kau menghujat Tuhanmu. Mereka nggak pernah lepaskan gitu. Mereka rela gitu. Mereka rela sampai mereka harus disiksa gitu. Saudara, ada satu orang
Ada satu kisah gitu. Ya, satu orang yang tiba-tiba menjadi percaya pada Tuhan karena dia mendengar firman Tuhan. Ya, ini sebuah kisah di Cina, saudara, Cina daratan gitu. Ya. Waktu dia terima firman Tuhan, ya, dia menjadi percaya gitu. Ya. Dia mulai menghidupi firman Tuhan gitu. Dia mulai belajar baca firman Tuhan setiap hari gitu. Dia seorang mahasiswa gitu. Ya, dia belajar firman Tuhan, dia terus makin lama dia membaca, dia makin percaya gitu. Ya. Saudara, ya, singkat cerita, lalu dia mulai mengajar, saudara. Ya, dia mulai mengajar orang-orang gitu. Dia keluar untuk menginjili teman-temannya gitu. Ya, dia ketemu sama teman-temannya, dia cerita tentang Tuhan gitu. Ya, sampailah dia mendapatkan murid-murid, saudara. Ya, untuk dia boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan gitu. Sampai satu saat, saudara, ketahuanlah ya oleh tentara ya di Cina gitu. Ya, dia dikejar-kejar gitu. Ya, dia dikejar-kejar gitu. Ya, sampai satu saat, saudara, dia tertangkap gitu. Ya, banyak orang-orang yang dia ajar tidak mau mengaku siapa yang mengajar dia gitu. Ya, dia melihat satu-satu murid-muridnya ditangkap, saudara. Ya, baru berikutnya dia yang ditangkap gitu. Waktu dia ditangkap, dia katakan ya kepada sipir itu, ya, aku akan tinggalkan Tuhan Yesus. Aku nggak mau tinggalkan imanku gitu. Ya. Saudara, waktu dia berkata itu, saudara, ya, itu di apa ya? Kayak rokok sedang menyala, saudara, di sudut gitu. Ya. Saudara, itu yang terjadi. Gitu. Ayo kamu ngaku, gitu. Ayo kamu ngaku, ya. Tuhan Yesus bukan Tuhan, gitu. Ya. Enggak, dia tetap pegang terus, gitu. Ya. Saudara, dengan pentungan langsung saudara disikat tangannya, gitu. Ya. Ceritanya dia nggak bisa lagi, saudara, dia nggak bisa berdiri karena sudah dihajar habis-habisan. Ya. Di tengah-tengah hal seperti itu dia bilang, Tuhan, aku mau tetap percaya, aku mau tetap bayar harga untuk apa yang aku percayai. Aku percaya Tuhan akan menolong aku. Bahkan di dalam hatinya dia berdoa, Tuhan selamatkan sipir ini gitu. Saudara, tiap kali gitu dihajar, setelah dia nggak bisa apa-apa lagi, sudah dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Masukkan dalam sel penjara. Bangun pagi dia merasa dia nggak bisa bangun, saudara, rasanya hancur semua badannya, remuk semuanya gitu. Tapi dalam hatinya dia cuma ingat firman Tuhan yang pernah dia baca gitu. Selalu ada firman Tuhan yang keluar dalam pikirannya gitu. Yang itu yang menguatkan dia gitu. Ya, itu yang menguatkan dia waktu dia mendengar firman Tuhan itu. Tiba-tiba firman Tuhan itu keluar dari pikirannya gitu. Ya, karena dia nggak pegang lagi Alkitab, saudara. Ya, saudara, yang ada cuma apa? Firman Tuhan yang mengalir yang Tuhan yang tertanam di dalam pikirannya, di dalam hidupnya. Itu yang Tuhan munculkan terus, dan itu menguatkan dia gitu, untuk dia bisa bertahan, saudara. Ya. Singkat cerita, saudara, di dalam penjara gitu, dia bilang, aku mau bayar harga lebih itu, karena Tuhan sudah bayar dengan begitu mahal buat hidupku gitu. Saudara, ya. Di dalam penjara dia cuma dikasih makan dan minum yang sangat minim, saudara. Suatu saat, saudara, dia ambil komitmen, Tuhan, aku berdoa buat sipir ini, biar sipir ini diselamatkan. Dia puasa, saudara. Ya. Setiap kali dikasih makan dan minum, dia nggak makan, dia kasih ke temannya. Gitu. Dia kasih ke orang lain. Gitu. Ya. Saudara, sampai satu saat ketahuan. Gitu. Kenapa kamu nggak makan? Gitu. Kenapa kamu nggak minum? Dia bilang, saya sedang berpuasa gitu. Saudara, waktu berkata itu dikasih makanan, dibawakan makanan enak-enak gitu. Ya, dikasih makanan yang enak, dan dia tetap menolaknya gitu. Enggak, saya tetap puasa. Ya. Saya mau berdoa buat kalian supaya kalian diselamatkan gitu. Saudara, singkat cerita, saudara, dia lakukan itu, dia sambil dia bercerita kepada temannya, dia bersaksi dalam penjara, saudara. Sampai satu saat, saudara, satu sipir bertobat, saudara, ya, dan menjadi percaya kepada Tuhan.
Saudara bisa bayangkan orang kayak gini gitu. Yang mempertahankan firman Tuhan. Ya, dia nggak membiarkan firman Tuhan itu dicuri. Bahkan dia nggak membiarkan hatinya gitu. Ya, hatinya pun dicuri gitu. Ya. Dia mau tetap percaya akan firman Tuhan itu. Firman Tuhan tetap bekerja di dalam hidupnya. Gitu. Ya. Orang ini luar biasa, saudara. Ya. Sampai satu saat, saudara, Tuhan bawa dia keluar dari penjara. Gitu. Ya. Dia bisa lolos dari penjara dan akhirnya dia tinggal di luar negeri. Gitu. Dia mendapat suaka di negara lain gitu. Ya. Karena ada orang yang menolong dia, katanya kamu nggak bisa tinggal lagi di negara ini, kamu harus keluar dari negara ini. Ya, kalau singkat cerita dia keluar. Ya. Saudara, ini orang yang luar biasa gitu. Ya. Dia sangat berakar gitu. Bahkan sekalipun dia nggak pegang Alkitab, firman Tuhan itu sudah ada di dalam kepalanya, di dalam hatinya. Penganiayaan tidak akan bisa meruntuhkan imannya gitu. Ya, penganiayaan terhadap firman yang dia baca itu ya, tidak bisa membuat dia melepaskan harta yang sangat berharga itu. Ya. Saudara coba bayangkan apa yang paling berharga dalam hidupmu. Ya. Kalau itu sangat berharga, engkau tidak akan melepaskannya, bukan? Betul nggak? Betul nggak, saudara? Mungkin kau punya emas 10 gram gitu misalnya. Ya, itu engkau anggap paling berharga gitu. Ya. Tentunya engkau gak akan melepaskan ya, bukan? Ya, waktu ada pencuri datang gitu. Ya. Ya kan, kita gak akan lepaskan, kita akan sembunyikan itu, kita akan jaga itu ya supaya itu gak dicuri. Betul ya? Betul ya? Kalau kita punya kayak gitu kan, sesuatu yang berharga gitu, kita akan simpan supaya orang gak tahu. Ya. Kita nggak membiarkan orang lain mengambilnya gitu. Ya, karena itu sangat berharga buat hidup kita. Ya. Kita harus punya hati yang seperti itu gitu. Ya, yang berakar di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan itu harus berakar gitu. Ya. Saudara dan saya makin mempercayai firman Tuhan, itu maksudnya engkau makin berakar. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk menguji kepercayaan kita kepada firman yang sedang kita baca. Apakah tetap kau percaya? Apa kau tetap percaya sama aku gitu? Seperti Abraham, Tuhan minta mempersembahkan anaknya satu-satunya, Ishak gitu. Padahal Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, aku akan jadikan kau bapa dari segala bangsa. Ya, bagaimana menjadi bapa dari segala bangsa kalau aku nggak punya keturunan? Caranya adalah satu, punya keturunan. Tetapi waktu dia punya Ishak, Tuhan bilang, ya, berikan Ishak buat aku. Kalian bisa bayangkan ya. Itu bagaikan Tuhan sudah berfirman, lalu terjadilah ujian. Ya, apakah Abraham akan tetap percaya sama Tuhan? Dan kita melihat, dan Alkitab mencatat, Abraham tetap percaya sama Tuhan. Abraham tetap percaya firman Tuhan yang keluar gitu, yang disampaikan kepadanya gitu. Sehingga dia benar-benar menjadi bapa dari segala bangsa gitu. Ya. Dia tetap percaya sekalipun ada terjadi penganiayaan. Bahkan dia harus mempersembahkan ya, seseorang yang sangat berharga di dalam hidupnya gitu. Ya. Yaitu anaknya sendiri. Setelah dia umur 1 tahun dia baru punya anak gitu. Dengan masa penantian tiba-tiba harus diambil gitu. Ya. Saudara, ya. Kadang-kadang dalam hidup kita banyak yang berharga dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang Allah menguji kita. Ya. Apakah yang kau anggap berharga itu lebih berharga ya daripada hidupku, daripada aku sendiri? Kadang-kadang kita memilih, memberikan pilihan buat kita. Apakah yang kau anggap paling berharga itu lebih daripada aku gitu. Saudara bisa bayangkan Ayub ya, saudara ceritanya ya. Ayub diberkati dengan luar biasa, punya anak gitu. Ya. Anaknya luar biasa, tiba-tiba semuanya hilang gitu. Ya. Satu persatu anaknya meninggal, saudara. Ya. Hartanya diambil gitu. Bahkan dia punya penyakit borok gitu. Bahkan istrinya bilang sendiri sama dia, sudah kutukilah alam.
Itu penganiayaan bukan saudara? Buat si Ayub itu penganiayaan yang luar biasa gitu. Ya. Bahkan istri yang paling dia cintai aja berkata, kutukilah alam. Tapi dahsyat, kita belajar dari Ayub. Ayub tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun ya, saya kehilangan banyak hal di dalam hidup saya. Bahkan saya kehilangan apa yang paling berharga dalam hidup saya, yaitu ya anak-anak saya. Tapi saya sudah percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ya. Tuhan membalikkan semua keadaan saudara. Tuhan memberikan kembali anak-anak. Ya, waktu Ayub bisa lulus dari ujian yang ada. Ya. Ini menggambarkan seseorang yang waktu dia dengar firman Tuhan, dia berakar. Dan akannya tertanam dengan kuat. Ya. Sehingga waktu ujian datang, sehingga sesuatu terjadi dalam hidupnya, dia nggak pernah tergoncangkan. Dia tetap kuat. Ya. Saudara, ya ini orang yang kedua, saudara. Ya. Yang ketiga adalah, ya kita baca ayat 7, saudara. Ya, satu orang bacakan. Ya, silakan ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengintiknya sampai mati. Ya, saudara, yang ketiga adalah tipe orang yang waktu dengar firman Tuhan, ya firman Tuhan itu jatuh gitu di tengah semak duri gitu. Ya, ayat 22 berkata di sini, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Yang ketiga adalah orang yang waktu dengar firman Tuhan, saudara, ya dia mulai percaya. Ya. Jadi katakan dia mendengarkan gitu. Ya, dia mulai mengerti gitu. Ya. Tetapi saudara, waktu kekhawatiran, waktu kekhawatiran datang di dalam hidupnya, dia khawatir sesuatu, ya, firman Tuhan itu tidak menghasilkan buah. Banyak kali dalam hidup kita, kekhawatiran itu yang menghalangi kita untuk kita berbuah, ya, untuk kita menerima janji firman Tuhan. Ya. Saudara, yang tadi itu dari luar, saudara, betul ya saudara? Penganiayaan itu dari luar ya. Orang hajar kita, orang marah-marah sama kita, ya, orang nggak suka sama kita, orang membuat diskriminasi buat hidup kita, itu namanya penganiayaan gitu, ya, baik yang berat maupun yang ringan yang kita alami gitu. Ngapain kamu ke gereja gitu, ya kan? Ngapain kamu dengar firman Tuhan, buang-buang waktu gitu, ya ngapain kamu ke gereja, ya firman Tuhan bilang kayak gini, kenapa kok kamu lakukan kayak yang kamu alami malah sebaliknya gitu. Itu dari luar kan semuanya gitu. Saudara, ada hal yang lebih berbahaya lagi saudara. Itu dalam hati kita gitu. Ya, sesuatu yang datang dari dalam kita. Yaitu dari hati kita gitu. Waktu kita dengar firman Tuhan, ada kekhawatiran dalam hidup kita gitu. Ya. Itu lebih berbahaya saudara dari sesuatu yang luar gitu. Yang mengancam kita gitu. Ya. Ternyata sesuatu yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi kita lihat di sini saudara. Yaitu tentang kekhawatiran dan tipu daya kekayaan gitu. Ya, atau kesenangan dunia gitu, kenikmatan dunia, ya, semuanya datang dari hati kita gitu. Ya. Orang nggak tahu kita sedang khawatir, bukan nggak? Betul nggak saudara? Orang nggak tahu kan, teman kita nggak tahu kan kita lagi khawatir gitu. Misalnya ya kita nggak punya uang, kita khawatir besok mau makan apa ya gitu. Kalau kita nggak cerita sama teman kita, ya orang nggak pernah tahu kan. Yang tahu cuma kita dan Tuhan gitu. Saudara, ternyata sesuatu yang lebih menggoncangkan hidup kita, yang membuat firman Tuhan itu tidak berbuah, adalah hati kita gitu. Waktu kita mengizinkan kekhawatiran terjadi dalam hidup kita, kita sedang menolak firman Tuhan itu. Makanya firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, saudara, yuk kita baca satu ayat saudara. Filipi 4 ayat 6.
Filipi 4 ayat 6. Yang sudah dapat, ya boleh bantu saya bacakan. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, ya, yang membuat firman itu nggak bertumbuh adalah kekhawatiran. Ya. Jadi jangan izinkan kekhawatiran itu ada di dalam hidup kita. Ya. Khawatir itu apa ya? Lumrah nggak sih saudara? Ya. Khawatir itu kan biasa ya. Kita khawatir suatu hal gitu. Ya. Kita khawatir keadaan zaman sekarang. Kita khawatir peperangan antar negara. Ya. Saudara, itu hal yang biasa. Khawatir itu boleh gitu. Ya, kita boleh khawatir. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu ya mengubah hati kita. Itu yang nggak boleh, saudara. Ya. Kekhawatiran itu membuat kita takut gitu. Ya, membuat kita nggak melihat Allah lebih besar daripada segala ya permasalahan yang ada. Gitu. Khawatir itu boleh. Tetapi jangan sampai khawatir itu mengubahkan hati kita, gitu. Ya, menyimpangkan hati kita menjadi nggak percaya lagi sama Tuhan. Itu yang maksudnya. Ya. Itu yang nggak boleh, saudara. Ya. Makanya Tuhan bilang serahkanlah, waktu kita khawatir kita serahkan sama Tuhan kekhawatiran kita. Tuhan, aku khawatir loh Tuhan. Aku mau makan apa nih nanti, gitu. Serahkan sama Tuhan melalui doa, ya. Dan dengan permohonan, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Itu cukup, saudara. Amin, saudara. Ya. Saya mau katakan, saudara, hidup di dalam kasih karunia itu Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan itu indah, saudara. Waktu kita mempercayai firman Tuhan dan kita melakukannya, kita akan alami itu, gitu. Ya. Saudara, kadang-kadang orang yang punya pun orang nggak bisa menikmati, gitu. Waktu kita percaya firman Tuhan, kita bisa menikmatinya. Itu namanya kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Karena kita tinggal di dalam firman Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saya beri contoh, saudara. Beberapa waktu yang lalu istri saya, dia hamil gitu ya. Terus dia bilang, sayang, besok ulang tahunku gitu ya. Aku mau dong dimasakin kepiting gitu. Ya, saudara. Saya bilang, ya masak kepiting saus padang, saudara. Ya, lalu saya bilang, ya itu mahal ya, kepiting itu mahal kalau di sini. Lalu saya bilang, ya sudahlah, saya tetapkan hati saya. Saya bilang, oke, saya akan pergi ke Ion cari gitu. Pasti kayaknya ada di Ion gitu. Ya, saudara, saya cari gitu. Ya, terus saya dapatkan lah, saudara. Ternyata hari itu, saudara, kepitingnya lagi diskon, saudara. Ya, itu kasih karunia, saudara. Ya, orang yang pengen aja, orang nggak bisa beli, gitu. Orang yang punya uang banyak pun orang nggak bisa beli karena mahal, gitu. Tetapi saya yang mungkin nggak banyak uangnya dari mereka, gitu. Ya, saya bisa beli, gitu. Saya bisa nikmati, gitu. Itu namanya kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Waktu kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan, kita tinggal di dalam kerajaan Allah, dan kita diperintah oleh Kristus, dan kita adalah anak-anaknya Tuhan, ya, kita percaya gitu. Saya anak raja kok, gitu. Ya. Waktu saya inginkan sesuatu, Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan diskon, saudara. Ya, harganya yang mahal itu dia Tuhan diskon, gitu. Ya. Saudara bisa bayangkan gitu. Harusnya saya beli ya lebih daripada 1.000, 2 ekor, saudara. Saya cuma dapat, saudara, ya 1 ekor itu harusnya 1.000 lebih, gitu. Tapi saya dapat 2, saya cuma dapat bayar 800, saudara, karena sudah didiskon. Dapat 2 pula, gitu. Ya, saudara. Pulang saya pikir saya bersihin, saya masak gitu buat istri saya. Ya. Saudara, lalu saudara, itu nggak cukup di situ. Ya. Hari berikutnya saya bilang, besok hari Minggu loh sayang, saya bilang, kita mau masak apa ya, gitu. Ya, itu hari Jumat, gitu. Ya, hari Jumat itu saya masak, ya,
hari Kamis ya saudara, saya masak. Ya pas ulang tahun istri saya, terus teman-teman yang datang gitu masih bisa nikmati. Ya, nah kan masih bisa nikmati ya, yang ada gitu. Ya, saya bilang itu kasih karunia Tuhan gitu. Ya, saudara, ternyata hari berikutnya hari Sabtu, ya, terus istri saya bilang sudahlah, beli sesuatu yang spesial gitu. Ya, sesuatu yang spesial, ya, yang bisa teman-teman nikmati gitu. Saya pikir ya sudahlah, beli ayam nanti kita bikin apa gitu. Ya, katanya itu biasa katanya gitu. Ya, saudara, udah cobalah cari ikan lah katanya yang nggak biasa. Ya, saudara, saya pergi ke Marukyo, saya pergi ke mana? Ke Giomo, saya nggak nemukan apa-apa saudara. Semuanya sepertinya biasa. Ya, saudara. Ya, lalu tiba-tiba ya sudahlah, cobalah ke Ion gitu. Ya saudara, pastinya kan kita selalu mikir kalau Ion itu mahal gitu. Ya apa-apa mahal gitu. Ya kan? Saudara, saya datang ke situ, terus saya bilang gini, sama istri saya telepon lagi. Halo sayang, ada sesuatu nih gitu. Apa itu? Ada kepiting nih, didiskon lagi gitu. Kemarin sudah diskon 50%, sekarang didiskon lagi 50%, cuma 25% gitu. Ya saudara, kepitingnya masih ada saudara. Ya, kepitingnya, ini jangan-jangan yang kemarin gak laku kali ini. Enggak, ini baru nih gitu. Ya, saudara. Ya, saudara, jadi saya beli cuma 400 yen. Ya 2 ekor besar gitu. Ya, coba saudara makan di restoran spesial kepiting, saudara bayar 1 mau gitu. Untuk 3 orang makan. Cuma saudara, ini saya beli cuma 400 yen saudara. Ya, itu sudah bisa bikin banyak gitu. Akhirnya saya beli 800 yen. Saya beli jadi 4 ekor saya dapat ya gitu saudara. Ya, dengan harga yang kemarin saya dapat 4 ekor hari ini gitu. Kemarin dapat 2, sekarang dapat 4 saudara. Ya, itu kasih karunia bukan saudara? Ya, itu kasih karunia gitu. Ya. Kalau kita hidup dan kita mempercayai firman Tuhan, kita percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan ya menyediakan semuanya gitu. Ya, saudara, sekalipun Tuhan nggak menyediakan, jadi kita harus tetap percaya, gitu. Tuhan tetap bekerja, gitu. Ya, saudara, singkat ceritanya hari itu saya, aduh, masak kepiting lagi, gitu. Ya, jadi hari itu dapatnya sudah malam saya bikin gitu. Ya, ternyata saudara, ya paginya, ternyata teman-teman ada yang bawa makanan juga gitu. Ya, akhirnya dikeluarin lah gitu. Ya, dikeluarkan teman-teman yang bawa makanan itu. Ya, istri saya menawarkan, apakah ini perlu keluarin juga? Udah kak, nanti aja gitu. Yang ini dulu habisin kak. Oh, oke. Gitu. Ya, jadi saudara, sisa itu masih banyak sampai ke yang ibadah kedua saudara. Ya, nah yang lucunya saudara, jadi hari itu kita pesta kepiting saudara. Ya, ternyata orang-orang itu luar biasa gitu. Mereka pikir, wow, kamu luar biasa banget ya beli kepiting gitu. Ya, dalam hati saya, kamu nggak tahu harganya. Kamu nggak tahu harganya gitu. Saya beli dengan murah gitu. Yang dalam pikiran mereka udah mahal nih gitu. Ya, mereka bilang, luar biasa enak gitu. Saudara, sampai habis saudara gitu. Ya, 4 ekor itu dimasak gitu. Ya, padahal ada yang bilang sama saya dengan istri saya bilang gini, kami itu loh ya, udah 1 tahun nggak pernah makan kepiting. Gitu. Ya. Saudara, kalau kita bandingkan mereka lebih daripada kami gitu. Ya. Tetapi itulah namanya kasih karunia Tuhan gitu. Ya, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita gitu. Makanya Tuhan bilang sama Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu gitu. Waktu kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita akan nikmati hal seperti ini gitu. Amin saudara. Ya. Sesuatu yang orang nggak bisa gapai, kita bisa gapai saudara. Sekalipun kita nggak lebih dari mereka gitu, kita lebih kurang dari mereka, mungkin jauh gitu, tapi kita bisa menggapainya gitu. Itulah namanya kasih karunia Tuhan gitu. Ya, itulah namanya kita hidup di dalam firman Tuhan, kita mempercayai firman Tuhan dan firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Sehingga kita bisa berbuah gitu. Ya, seperti kami bisa memberkati orang lain gitu. Ya. Saudara, seperti itu gitu, bisa memberkati orang lain gitu. Ya. Saudara, jangan pernah ragukan firman Tuhan gitu. Ya.
Nah, hal yang keempat saudara, ini yang harus ada di dalam hidup kita. Di ayat 8 gitu. Nah, waktu saya sudah mau habis ya. Ya, di sini katakan di ayat 8-nya, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, maksudnya apa saudara dari perumpamaan ini? Di ayat 23, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Saudara, jadi waktu benih firman Tuhan itu ditabur di dalam hidup kita, ya, waktu kita mendengar, kita belajar untuk mengerti, ya, apa maksud dari firman Tuhan itu, gitu. Ya, dari ayat 23 saudara. Ya. Kita belajar untuk mengerti apa maksud Tuhan, gitu. Ya. Dari firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, gitu, dalam, ya, dalam kehendaknya, gitu. Ya. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan itu nggak berlalu begitu saja, gitu. Tapi kita mulai mendengar, kita mencernanya, gitu. Kita mulai mengerti firman Tuhan itu. Tuhan maunya apa, gitu. Melalui firman ini Tuhan sedang membawa kita mau kemana, gitu. Ya, itu yang harus dalam pikiran kita. Waktu kita dengar firman Tuhan di hari Minggu, kita berpikir gitu, bagaimana Tuhan mau apa nih dari firman Tuhan ini? Apa yang bisa aku pelajari dari firman Tuhan ini? Apa yang harus tambahkan di dalam hidupku, gitu. Ya, apa yang masih kurang yang Tuhan sedang ajar buat aku untuk aku tambahkan di dalam hidupku. Ya, supaya firman Tuhan itu makin bekerja dan aku menghasilkan buah 30 kali lipat. Ya, yang sudah menghasilkan 30 kali lipat, kita menghasilkan 60 kali lipat. Ya, yang sudah 60 kali lipat, kita menghasilkan 100 kali lipat gitu dalam hidup kita, gitu. Ya. Untuk itu waktu kita mendengar firman Tuhan, izinkanlah hati kita seperti tanah yang subur. Amin saudara. Ya, tanah yang subur saudara. Ya. Kita melewati, ya, tahapan-tahapan yang tadi, gitu. Waktu terjadi penganiayaan, kita tetap percaya, ya, firman Tuhan tetap bekerja dalam hidup saya, gitu. Ya. Waktu kekhawatiran datang, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya. Kita jaga hati kita benar-benar tetap murni di hadapan Tuhan. Ya. Hati kita nggak ketipu namanya kekayaan, gitu. Ya. Kadang itu bisa membawa kita dengan tanpa kita sadari, kekayaan itu bisa menarik kita keluar daripada Tuhan, gitu. Ya. Hati kita dicuri, hati kita nggak lagi kepada Tuhan, tapi hati kita berbelok kepada harta kita. Ya. Hati-hati saudara, hati-hati. Ya. Ini serangan dari dalam, gitu, yang sangat berbahaya. Ya. Istilahnya dalam peperangan tuh kayak musuh dalam selimut, saudara. Ya, ini yang lebih berbahaya, gitu. Ya, hati-hati waktu kita diberkati, gitu. Hati-hati, tetap jaga hati kita. Ya, supaya hati kita tetap sama Tuhan. Kita menjadikan Tuhan tetap menjadi harta yang sangat berharga di dalam hidup kita. Ya, menjadikan Tuhan dan firman-Nya, ya, menjadi satu mutiara yang sangat berharga di dalam hidup kita, gitu. Tidak ada satu pun yang bisa menggantikannya, gitu. Amin saudara. Ya. Untuk itu jaga terus hati kita, gitu. Ya. Saya belajar untuk menjaga hati saya, gitu. Ya. Kalau hati ini udah rusak saudara, rusak semuanya saudara. Ya. Kalau hati kita sudah dirusak, rusak semuanya saudara. Ya. Kalau hati kita sudah menyimpang kepada harta, rusak semuanya. Ya. Kalau hati kita penuh dengan kekhawatiran, rusak semuanya saudara. Ya. Untuk itu Allah bilang, serahkanlah semuanya kepada Tuhan kita. Ya. Jaga hati kita dari segala yang dapat, ya, merusaknya, gitu. Ya. Ingat saudara, ya, pagi hari ini firman pengajaran kita, ya, jadikanlah Tuhan yang menjadi harta yang terpendam, yang menjadi mutiara yang sangat berharga di dalam hidup kita. Amin saudara. Jangan pernah lepaskan itu. Tinggallah di dalam kerajaan Allah, gitu. Ya. Tinggallah dalam pemerintahan kerajaan Allah yang dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Allah di dalam hidup ini, gitu. Ya. Waktu kita bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, ya, kita akan melihat kasih Allah itu terus kita alami dalam hidup kita. Bahkan waktu kita mulai menyimpang sedikit saja, Tuhan sudah mulai menegur kita, gitu. Ya. Enak, balik lagi. Kamu udah keluar track sedikit, gitu. Ayo balik lagi ke tracknya, gitu. Ya. Dengan hati yang lembut kita berkata, terima kasih Tuhan. Aku mau kembali lagi ke tracknya, gitu. Ya. Hari ini juga aku mau kembali lagi ke tracknya.
Terima kasih Engkau telah mengingatkan aku gitu. Ya. Kadang-kadang Tuhan mematahkan sayap kita saudara, kayak burung terbang gitu. Burung nggak bisa terbang karena dipatahkan sayapnya saudara. Banyak kali Tuhan mematahkan sayap kita gitu, supaya kita nggak bisa terbang, supaya kita nggak bisa ke sana, kita nggak bisa lakukan ini dan itu gitu. Karena apa saudara? Tuhan sedang melindungi kita, Tuhan sedang menolong kita, Tuhan mau kita tetap dalam tracknya gitu. Ya, itu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita gitu. Ya, karena itu Dia begitu mengasihi kita. Ya, jadi karena Dia berharga ya di dalam hidup kita. Ya, bagaikan mutiara yang sangat berharga saudara. Ya, bagaikan seorang yang mencari harta terpendam, waktu dia mendapatkannya, dia tinggalkan semuanya. Ya, dia beli ladang itu, di mana harta itu ada. Amin saudara. Amin. Saya percaya saudara, kalau saudara punya hati seperti ini, engkau akan makin bertumbuh gitu. Ya, engkau akan bertumbuh 30 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat gitu. Amin saudara. Apa yang kau cari? Pertumbuhan rohani otomatis akan bertumbuh kalau engkau jadikan firman dan Kristus menjadi mutiara yang sangat berharga dalam hidup kita. Ya. Amin saudara. Amin. Yuk saya undang lagi berdiri. Saya undang pemusik maju ke depan. Ya. Bisa mempersiapkan diri, silakan. Sama kita mempersiapkan ya. Musik yang mempersiapkan diri, mari kita mempersiapkan hati kita juga saudara. Ya, untuk kita merenungkan sejenak apa yang firman Tuhan katakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Bagaimana firman Tuhan ditaburkan. Apakah firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan, atau firman Tuhan itu jatuh di tanah yang berbatu, atau firman Tuhan itu jatuh di semak duri, atau firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur. Tuhan, biarlah ini boleh mengajar kami, untuk kami boleh benar-benar menghargai firman Tuhan. Kami boleh benar-benar boleh memiliki hidup yang dipimpin oleh Engkau Tuhan. Tinggal di dalam kerajaan-Mu, dipimpin oleh Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Dengan kami mempercayai firman Tuhan bekerja di dalam hidup kami, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami pegang sungguh-sungguh firman-Mu. Kami pegang Engkau sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Bagaikan mutiara yang sangat berharga di dalam hidup kami. Dan kami gak akan lepaskan sepanjang hidup kami. Bahkan tidak ada satupun di dunia ini yang lebih berharga daripada Engkau ya Tuhan. Yang lebih berharga daripada firman-Mu. Kami mau berkata dalam hidup kami, kami gak mau lepaskan harta yang sangat berharga dalam hidup kami, yaitu Engkau dan firman-Mu ya Tuhan. Teruslah pimpin hidup kami. Terus pimpin hidup kami. Kami percaya waktu kami punya hati yang seperti ini, kami akan terus bertumbuh. Kami akan terus berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Pakailah hidup kami, pakailah anak-anak-Mu di tempat ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, jadikan anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang mendengarkannya Tuhan, mereka makin bertumbuh dan mereka makin berbuah ya Tuhan. Karena mereka pegang firman-Mu, mereka jadikan firman-Mu menjadi mutiara yang sangat berharga di dalam hidup mereka. Maka mereka rela untuk meninggalkan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Mereka rela untuk meninggalkan segala hal-hal yang di belakang yang mereka anggap lebih berharga. Dan saat ini mereka mau ambil dan mereka raih mutiara